Malam terakhir di Petak 9, Horor Nyata, Jawa Timur. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Malam Terakhir di Petak 9, Horor Nyata, Jawa Timur. Simak ceritanya hingga selesai. Jika kamu benar-benar berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Jawa Timur. Kalian tahu, Petak 9, sebuah zona hutan di Jawa Timur yang bahkan penduduk lokal pun menolak melewatinya setelah jam 6 sore malam itu. Aku melihat sesuatu yang membuatku percaya bahwa beberapa tempat memang tidak ingin manusia berada di sana. Namaku Raka. Tahun 2022, aku pulang dari survei proyek di wilayah lereng Gunung Wilis. Jalur utama longsor, sehingga aku diarahkan oleh warga untuk melewati hutan samping yang disebut Petak ke-9. Seorang bapak tua di warung menahan tanganku. Tatapannya tajam. "Mas, jangan lewat kalau sudah jam 6. Di sana tinggal mereka yang tidak selesai dimakamkan." Aku pikir itu cuma mitos desa. Waktu sudah menunjukkan jam 18:20 menit. Tapi aku tetap lanjut. Keputusan terburuk dalam hidupku. Begitu memasuki Petak 9, suasana berubah drastis. Tidak ada angin. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara apapun. Motor matiku seperti melaju di dalam ruangan kedap suara. Sepi, tapi berat, seperti ada banyak yang memperhatikan. Di tengah jalan, aku mencium bau anyir besi, bau darah. Lalu terdengar suara rengekan pelan dari belakang. "Kak, tunggu aku." Aku berhenti. Napasku tercekat. Warga memberi peringatan. Jangan menoleh jika ada yang memanggil. Aku mencoba memacu motor, tapi mesin mati seketika. Lampu padam, gelap total. Kemudian suara itu terdengar lagi, lebih dekat, seperti tepat di belakang leherku. "Kak," aku ketinggalan kepalaku. Aku memejamkan mata, mencoba tenang, tapi tanah di samping jalan mulai bergerak, bergeser, seperti ada yang menggali dari bawah. Satu tangan pucat keluar dari tanah, lalu tangan lain, lalu wajah hancur seperti korban kecelakaan lama muncul perlahan. Dan itu tidak sendiri, ada belasan. Mereka merangkak keluar dengan gerakan patah. Tubuhnya robek seperti pernah diseret. Tulang-tulang bergemeletak setiap kali mereka melangkah. Salah satunya menunjuk ke arahku dengan jari panjang berlumur tanah. "Kamu terlambat pulang." Aku lari membabi buta ke dalam hutan. Nafasku berat, tapi suara mereka lebih berat seperti paru-paru yang penuh lumpur. Setiap aku menoleh, bayangan mereka lebih dekat. Ada yang merangkak cepat dengan tangan tertekuk ke belakang. Ada yang berjalan dengan leher patah, kepala menggantung, dan dari kejauhan terdengar suara perempuan dewasa memanggilku, "Raka." "Kamu masih ingat ibu?" Suara itu bukan suara ibuku, tapi suara itu tahu namaku. Aku menemukan sebuah rumah kayu tua, pintunya terbuka, seolah mempersilahkanku masuk. Begitu aku melangkah, bau busuk langsung menghantam. Mayat binatang, boneka tanpa kepala, dan foto-foto orang asing ditempel di dinding. Aku melihat foto seorang lelaki, wajahnya biru, mulutnya menganga. Di bawahnya tertulis, "Pengunjung bulan lalu." Aku menelan ludah. Berarti ada pengunjung sebelum aku yang tidak pernah pulang. Pintu rumah tertutup sendiri. Dari sudut ruangan muncul perempuan dengan rambut panjang. Tubuhnya kurus, kulitnya seperti kertas gosong. Ia mendekat perlahan. Saat wajahnya terangkat, aku melihat bahwa ia tidak punya wajah sama sekali. Hanya rongga hitam dan suara tangisan yang keluar entah dari mana.
ia merentangkan tangan. "Raka, sini sayang." Aku menendang pintu, berlari keluar, dan terjerembab di tanah. Di luar, semua makhluk yang tadi mengejarku berdiri membentuk lingkaran. Mereka bergerak serempak, lambat. Pasti tiba-tiba suara azan subuh dari desa jauh sana terdengar samar. Dan makhluk-makhluk itu berhenti. Seluruh tubuh mereka mulai retak, jatuh, dan hancur menjadi debu hitam. Ketika aku kembali bersama polisi ke lokasi itu, petak 9 tidak ditemukan. Tidak ada rumah kayu, tidak ada tangan keluar dari tanah. Tidak ada jejak apapun. Yang tersisa hanya jalan hutan lurus, sepi, dan pelang kayu tumbang bertuliskan, "Dilarang masuk setelah matahari tenggelam." Sejak malam itu, setiap kali aku mendengar suara anak kecil memanggil dari belakang, aku tidak pernah menoleh lagi. Karena beberapa panggilan bukan berasal dari dunia ini. Tonton cerita horor lainnya jika kamu masih punya nyali. Like kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian. Subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.